Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya ya, Nuri Ayuningsih Kusumastuti dalam mata kuliah Promosi Kesehatan. Sebaiknya sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk materi pada hari ini, kita akan belajar bersama mengenai model-model dalam promosi kesehatan ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perubahan perilaku. Nah, untuk definisi dari model itu adalah sebuah gambaran deskriptif ya, dari sebuah praktek bermutu yang mewakili sesuatu hal yang nyata. Untuk nilai, itu adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga ya. Keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga. Yang menyangkut kebenaran, keyakinan mengenai ide-ide, objek, ataupun perilaku. Nah, untuk nilai budaya itu adalah sesuatu yang dianggap berharga atau keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dengan tuntutan nurani. Nah, kita akan membahas mengenai 5 model dalam promosi kesehatan ya. Yang pertama itu adalah model Health Belief Model atau biasa disingkat dengan HBM. Nah, HBM ini adalah yang paling terkenal ya, dan yang paling tua. Kemudian yang kedua itu adalah Trans Theoretical Model atau disingkat TTM. Kemudian yang ketiga yaitu teori sebab akibat. Kemudian yang keempat model transaksional stress dan coping, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai teori of reasoned action atau TRA. Kita akan membahas mengenai HBM terlebih dahulu ya. Nah, HBM ini adalah model yang paling tua ya, karena model HBM atau model keyakinan kesehatan ini itu dikembangkan sejak tahun 1950 oleh kelompok ahli psikologi sosial dalam pelayanan kesehatan masyarakat Amerika. Nah, HBM itu adalah perilaku pencegahan yang berkaitan dengan kesehatan dan juga mencakup berbagai perilaku seperti check up pencegahan, screening, dan juga imunisasi. Jadi, dalam teori HBM ini itu menjelaskan mengenai perilaku pencegahan dan respon seseorang terhadap gejala atau diagnosis dari suatu penyakit. Nah, untuk kegunaan dari Health Belief Model ini adalah untuk menjelaskan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas dalam program pencegahan atau deteksi penyakit ya. HBM ini seringkali juga dipertimbangkan sebagai kerangka utama dalam perilaku yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Kemudian HBM ini juga digunakan untuk mengidentifikasi beberapa faktor prioritas, faktor penting yang berdampak terhadap pengambilan keputusan secara rasional dalam situasi yang tidak menentu. Nah, menurut Belief Model, itu tindakan pencegahan yang dilakukan seseorang itu dipengaruhi oleh keyakinan dan juga penilaian mereka terhadap ancaman yang dirasakan ya. Jadi keyakinan dan penilaian itu bisa dibawahi ya di sini, karena dengan keyakinan dan juga penilaian itu dapat sebagai faktor yang dapat mempengaruhi dari Health Belief Model ini. Nah, aplikasi Health Belief Model, contohnya itu misalkan kegunaan Health Belief Model dalam imunisasi itu akan
memberikan kesan bahwa orang yang melakukan program imunisasi itu percaya bahwa kemungkinan untuk terjadinya suatu penyakit itu tinggi akibat dari ketidakkekebalan tubuh ya, akibat ketidakkekebalan diri seseorang terhadap suatu penyakit apabila seseorang tersebut tidak melakukan imunisasi. Kemudian, apabila terjangkit penyakit tersebut, itu maka akan berdampak yang serius. Jadi dampaknya itu serius apabila seseorang tersebut terjangkit penyakit tersebut. Nah, selain itu, imunisasi itu juga merupakan cara yang paling efektif untuk pencegahan suatu penyakit. Dan tidak adanya hambatan ya, tidak adanya hambatan yang serius dengan untuk melakukannya imunisasi ini. Jadi dengan mindset mereka yang seperti itu, mindset seseorang yang seperti itu, maka mereka itu akan melakukan imunisasi ya sebagai upaya dalam upaya pencegahan terhadap suatu penyakit tertentu. Namun, health belief model ini mempunyai kelemahan ya. Nah, kelemahan-kelemahan health belief model ini yaitu health belief model itu lebih didasarkan pada penelitian terapan ya. Lebih didasarkan pada penelitian terapan daripada permasalahan pendidikan kesehatan daripada penelitian-penelitian akademis dalam permasalahan-permasalahan pendidikan kesehatan. Jadi dalam health model ini itu lebih mengutamakan, lebih mendasarkan pada penelitian terapan daripada penelitian-penelitian akademis. Kemudian health belief model itu didasarkan pada beberapa asumsi yang dapat diragukan, seperti misalkan pemikiran bahwa setiap pilihan perilaku itu selalu berdasarkan pada pertimbangan yang rasional. Nah, selain rasionalisasinya yang diragukan, health belief model ini juga tidak memberikan spesifikasi yang tepat ya terhadap suatu kondisi. Jadi ketika individu tersebut membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu, itu masih ada hal-hal yang diragukan ya, sehingga dia harus melakukan pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran-pemikiran untuk menetapkan atau untuk membuat perilaku yang akan dilakukannya. Kemudian health belief model itu juga hanya memperhatikan keyakinan kesehatan saja. Padahal pada kenyataannya orang itu dapat membuat banyak pertimbangan ya tentang perilaku yang tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan kesehatan, tetapi masih mempengaruhi kesehatan terhadap kesehatan seseorang tersebut. Misalkan contohnya seperti seseorang itu dapat bergabung dengan atlet-atlet atau kelompok olahraga itu karena adanya kontak sosial atau adanya ketertarikan seseorang terhadap kelompok tersebut. Jadi hal tersebut itu tidak dalam kelompok olahraga tersebut tidak berkaitan dengan kesehatan ya, tetapi itu nantinya akan mempengaruhi kondisi kesehatan dari seseorang tersebut. Karena yang seperti yang kita tahu ya, bahwa olahraga itu termasuk dalam pilar gizi seimbang yang akan mendukung kesehatan seseorang. Kemudian berkaitan dengan ukuran dari komponen-komponen health belief model, sehingga hasil yang ditunjukkan itu tidak konsisten, hasilnya itu dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, untuk komponen-komponen dan hubungannya dalam health belief model itu dapat dilihat di bagian ya. Yang pertama itu adalah penampilan diri, kemudian dihargai dan dihormati, cinta, sayang, sosial, rasa aman, dan kebutuhan dasar Faali. Kebutuhan dasar Faali itu adalah kebutuhan fisiologis ya.
Jadi kebutuhan yang timbul berdasarkan kondisi fisiologis dari tubuh kita ya, misalkan seperti kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk mendapatkan udara segar atau mendapatkan oksigen. Nah, itu jadi kebutuhan dasar VALI atau kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan primer ya, atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Nah, menurut Herbalife Model, kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan pencegahan itu dipengaruhi secara langsung dari hasil-hasil keyakinan atau dari penilaian kesehatan atau health belief ya. Antara lain itu yang pertama itu adalah ancaman yang dirasakan dari sakit atau dari luka atau perceived threat of injury or illness. Nah, hal ini itu mengacu pada sejauh mana seseorang itu berpikir bahwa penyakit atau kesakitan itu benar-benar merupakan ancaman bagi dirinya. Oleh karena itu, apabila ancaman yang dirasakan seseorang itu meningkat, maka perilaku pencegahan dari seseorang tersebut juga akan otomatis meningkat ya. Nah, penilaian tentang ancaman yang dirasakan oleh seseorang itu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama itu ketidakkebalan yang dirasakan atau perceived vulnerability, yaitu perceived vulnerability itu adalah individu mungkin dapat menciptakan masalah-masalah kesehatannya pada dirinya sendiri itu sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi tubuhnya. Kemudian yang kedua keseriusan yang dirasakan atau perceived severity ya. Perceived severity ini adalah individu akan mengevaluasi dari keseriusan penyakit yang dideritanya. Jika penyakit tersebut muncul akibat ulah individu tersebut atau penyakit tersebut akan dibiarkan tidak ditangani oleh orang tersebut ya. Itu adalah ancaman yang dirasakan dari sakit atau luka. Kemudian penilaian yang selanjutnya adalah dilihat dari keuntungan dan juga kerugiannya. Keuntungan dan kerugian atau benefit itu adalah keuntungan dan cost adalah kerugian ya. Itu adalah pertimbangan antara keuntungan dan juga kerugian perilaku untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukannya tindakan pencegahan tersebut ya. Jadi apabila akan melakukan tindakan pencegahan, seseorang tersebut melihat terlebih dahulu, dipertimbangkan terlebih dahulu keuntungan dan juga kerugian yang akan ditimbulkan dengan adanya tindakan-tindakan pencegahan yang akan kita atau mereka ambil tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah keyakinan terhadap posisi yang menonjol atau salient position. Jadi dalam keyakinan terhadap posisi yang menonjol atau salient position ini adalah petunjuk berperilaku yang diduga tepat untuk memulai proses perilaku yang berupa berbagai informasi dari luar atau bisa dari nasihat mengenai masalah-masalah kesehatan. Misalkan seperti media massa, kampanye, nasihat dari orang lain, ataupun penyakit dari anggota keluarga yang lain, atau penyakit dari teman. Jadi petunjuk atau pedoman atau informasi-informasi yang kita dapatkan itu dari mana yang dapat dijadikan sebagai landasan kita atau keyakinan kita mengenai permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut. Nah, ancaman, keseriusan, pertimbangan keuntungan dan kerugian tadi itu disebabkan atau dapat dipengaruhi oleh
variabel demografi, variabel sosiopsikologis, dan juga variabel struktural. Pada variabel demografi itu meliputi umur, jenis kelamin, dan juga latar belakang budaya setempat ya. Kemudian untuk variabel sosiopsikologis itu terdiri dari kepribadian, kelas sosial, dan juga tekanan sosial. Nah, untuk variabel strukturalnya itu berdasarkan pengetahuan dan juga dari pengalaman sebelumnya. Contohnya, misalkan pada variabel demografi, untuk faktor umur, orang tua itu akan memandang resiko kanker dan penyakit jantung itu memandangnya secara berbeda ya daripada dari sudut pandang remaja. Kemudian contoh lain, misalkan pada variabel struktural untuk faktor pengalaman sebelumnya. Nah, orang yang memiliki pengalaman-pengalaman dengan penyakit-penyakit tertentu itu akan mempunyai sikap yang berbeda ya terhadap penyakit-penyakit tersebut, penyakit-penyakit yang sudah pernah dialaminya tersebut ya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pengalaman dengan penyakit tersebut. Begitu pula pada variabel sosiopsikologis ya, itu akan dinilai berbeda sesuai dengan struktur sosiopsikologisnya. Kepribadian seseorang, kelas sosial seseorang, antara si kaya dan juga si miskin, itu perspektifnya itu nanti akan berbeda. Nah, untuk model yang kedua itu adalah Trans-Theoretical Model atau disingkat TTM. Sebagai asumsi dasarnya itu bahwa individu itu tidak dapat mengubah perilakunya dalam waktu yang singkat ya, terutama pada perilaku yang menjadi kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Nah, untuk perilaku yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari itu untuk melakukan perubahan perilaku tidak bisa dalam waktu yang singkat ya, harus membutuhkan proses ya dalam waktu yang relatif lama. Nah, untuk definisi dari Trans-Theoretical Model atau TTM ini adalah model pembentukan perilaku yang berfokus pada kemampuan individu dalam membuat keputusan berdasarkan teori ya, membuat keputusannya berdasarkan teori daripada pengaruh dari sosial biologisnya. Ya, berarti Trans-Theoretical Model itu berdasarkan teori. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang itu tidak memiliki niat untuk berubah, maka dia akan berada pada tahap pre-contemplation ya, atau belum memikirkan. Nah, ini kemarin sudah kita singgung sedikit ya pada pertemuan sebelumnya mengenai perubahan perilaku. Nah, pada tahap pre-contemplation ini, saat seseorang itu pada tahap pre-contemplation ini atau belum memikirkan, itu akan melakukan intervensi yang dapat dilakukan agar niat itu dapat berubah menjadi muncul ya, niat itu menjadi muncul yang tadinya belum memikirkan sehingga kemudian memunculkan niat tersebut dengan memberi informasi mengenai perilaku sehat sehingga kesadarannya untuk berubah itu menjadi akan meningkat ya. Begitu juga dalam tahapan selanjutnya ya, intervensinya itu disesuaikan dengan tahapan yang sedang dijalani oleh seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah teori sebab akibat. Nah, pada teori ini apa yang dialami oleh manusia itu pasti ada sebabnya ya. Semua yang dialami oleh manusia itu pasti ada sebabnya. Nah, pengetahuan tentang sebab akibat itu akan mendorong seseorang untuk bertindak lebih berhati-hati ya, dan
akan fokus terhadap akibat yang akan muncul dari tindakan-tindakan tersebut. Nah, teori sebab akibat ini itu adalah teori ilmiah dari berbagai teori ilmiah, dari berbagai lapangan ilmu, yang secara umum itu akan sangat bergantung pada hukum sebab akibat atau dinamakan kausalitas ya, hukum sebab akibat. Prinsip-prinsip kausalitas itu adalah yang pertama, prinsip pertama itu adalah setiap kondisi atau akibat itu pasti akan mempunyai sebab. Kemudian prinsip yang kedua itu akibat tidak mungkin terpisah dari sebab ya. Jika ada sebab, maka akan ada akibatnya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian untuk prinsip yang ketiga itu adalah hukum keselarasan antara sebab dan akibat. Setiap kejadian harus selaras ya dengan sebabnya dan akibat di alam. Kemudian model yang selanjutnya adalah model transaksional stres dan coping. Stres itu adalah suatu kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan psikologi. Biasanya stres itu dikaitkan bukan karena penyakit fisiknya ya, tetapi lebih mengenai kejiwaan seseorang. Kemudian coping. Coping itu untuk menstabilkan faktor yang dapat membantu individu untuk mempertahankan adaptasi psikososial selama periode yang menegangkan. Jadi banyak hal ya yang memicu stres. Hal-hal yang memicu stres itu adalah rasa khawatir, kesal, keletihan, kesedihan, frustasi, perasaan tertekan, pekerjaan yang lebih, PMS atau premenstrual syndrome, kemudian fokus yang berlebih pada suatu hal, kemudian perasaan bingung, berduka cita, dan perasaan takut itu memicu timbulnya stres ya. Kemudian coping, untuk coping itu meliputi perilaku kognitif dalam upaya mengurangi atau menghilangkan stres terkait kondisi dan tertekan emosional. Nah, penilaian dalam model transaksional stres dan coping ini ada dua ya, penilaian primer dan penilaian sekunder. Untuk penilaian primer itu adalah penilaian seseorang tentang makna dari suatu peristiwa sebagai stres. Misalkan contohnya ketika seseorang itu berhadapan dengan stresor, seseorang mengevaluasi adanya potensi ancaman yang akan ditimbulkan atau potensinya itu bagaimana dari akibat dari stresor yang ditimbulkan tersebut. Kalau penilaian sekunder itu adalah penilaian untuk menghadapi stresor dengan mengevaluasi pengendalian stresor ya, mengevaluasi pengendalian stresor dan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi stresor tersebut. Kemudian untuk model yang terakhir adalah Theory of Rationate Action atau disingkat dengan TRA ya, atau Behavior Intention Theory, yang artinya adalah teori alasan tindakan atau teori kehendak perilaku ya. Jadi TRA ini itu menggunakan pendekatan kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan ya, seperti herd belief model, tetapi TRA ini itu lebih banyak memiliki keuntungan ya, keuntungannya itu lebih banyak dibandingkan dengan herd belief model atau HBM. TRA ini adalah teori perilaku manusia secara umum ya, yang kegunaannya itu untuk berbagai perilaku manusia, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosio-psikologis. Kemudian itu berkembang dan juga banyak digunakan
untuk menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Nah, TRA ini itu menghubungkan antara keyakinan atau belief, kemudian sikap atau attitude, kemudian kehendak atau intention, dan juga perilaku atau behavior ya. Contoh contoh misalkan TRA itu memandang persepsi kekebalan itu akan mempengaruhi perilaku ya, jika hal itu mempengaruhi sikap atau norma subjektif, dan jika pengaruh komponen ini merupakan penentu dari intensi. Nah, untuk komponen sikap atau attitude itu hasil dari pertimbangan untung rugi dari perilaku tersebut ya. Jadi outcome-nya dari perilaku tersebut atau dari behavior tersebut. Dan juga pentingnya konsekuensi bagi individu tersebut. Kemudian kehendak. Kehendak itu merupakan prediktor terbaik ya dari perilaku. Karena apabila kita ingin mengetahui apa yang dilakukan seseorang, maka cara terbaiknya itu adalah mengetahui dari kehendak dari orang tersebut. Dan nantinya kehendak atau intention tersebut itu ditentukan oleh sikap dan norma subjektif. Nah, untuk aplikasi dalam TRA ini adalah model untuk meramalkan perilaku preventif dan telah digunakan dalam berbagai jenis perilaku sehat yang berlainan. Misalkan, pengaturan penggunaan substansi tertentu seperti merokok, alkohol, narkotika, kemudian perilaku makan dan pola makan, kemudian pencegahan AIDS, HIV, dan juga penggunaan kondom, kemudian penggunaan alat kontrasepsi, latihan kebugaran atau fitness, kemudian praktik olahraga, dan tindakan keselamatan dalam pertambangan. Nah, tindakan keselamatan dalam pertambangan ini itu adalah tindakan dalam K3 ya. Jadi TRA itu juga bisa diaplikasikan atau dibutuhkan dalam tindakan K3 ya. Contohnya tadi seperti tindakan keselamatan dalam pertambangan. Baik, itu tadi mengenai model-model dalam promosi kesehatan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.